Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa bersama juara. Ore, ore, yes, Allah Hanya satu yang nggak masuk. Ya. Az-Zahra saja. Ya. Sakit atau izin? Sakit. Sakit apa? Bapil. Bapil itu apa? Kirain baper, pilek. Jadi yang belum sarapan siapa? Yang belum sarapan siapa? Udah dikit. Aduh. Aku nggak pernah sarapan. Jangan dimakan pakai telur siapa? Ayam, tempe, tahu, makan terus yang berisi biar semangat. Aku nggak pernah pakai ayam. Ayam itu. Aku makan angin. Aduh, makan ayam. Aku juga makan angin. Oke, hari ini pelajarannya adalah akidah akhlak bab 3 beriman kepada kitab. Sebelum mulai belajar kita angkat tangan di sebelah kanan, pegang pundak teman sebelah kanan kita, ikutin kata-kata tadi. Hai teman. Hai teman. Yang tertib ya. Yang tertib ya. Turunkan tangan kanannya, angkat tangan kirinya, pegang pundak tangan yang tadi pegang kita. Ucapkan hai teman. Hai teman. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Kalau aku tidak tertib, Kalau aku tidak tertib, cubit aja. cubit saja. Tangan kanan dan kirinya semuanya diturunkan, tepuk fokus. Oke. Tepuk sunyi. Tepuk 1, 2, 1. Oke, Bu, terima kasih semuanya. Siapkan buku acara akhlaknya. Dibuka materinya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang nggak bawa siapa? Yang nggak bawa barengan dengan temannya nanti akan aku jelaskan. Ada yang sudah hafal lagu Indonesia Raya? Untuk mengukur rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya dengan berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanahku.
Yo, bimbing dulu. Terima kasih semuanya. Semuanya sudah disiapkan buku cetaknya. Ya. Ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, iman kepada kitab. Yang ketiga, rukun iman yang ketiga, iman kepada yang ketiga, kitab Allah. Jangan sampai lupa. Terus kitab Allah itu ada berapa? Ada 4. Apa aja? Al-Quran. Zabur. Keempat kitab ini kira-kira sudah tahu belum siapa nama-nama nabi dan nabi? Terus arti dari setiap kitab ini sudah tahu belum? Belum. Kalau belum, maka nanti akan habiskan video. Sebelum habiskan video, kita buat kelompok sesuai dengan tempat duduknya. Udah terbentuk kelompok. Ini akan namakan sebagai kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Kita akan menyaksikan video tentang keberagaman agama yang ada di Indonesia. Sebelum menyaksikan video, sudah tahu berapa 5 agama yang ada di Indonesia? 6. Kitab suci agama yang ada di Indonesia. Ayo kita mulai. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda.
Kemudian kitab sucinya adalah Tripitaka. Agama Konghucu kitab sucinya adalah Sisu Uji. Nah, gimana teman-teman? Mudah. Ingat nggak? Coba. Dan Kristen kitab sucinya. Katolik. Apa tadi itu? Hindu. Buddha. Tripitaka apa Tripitaka? Yakin. Yang terakhir nih, jangan ketawa. Konghucu. Sushi. Selamat belajar teman-teman. Ingat ya. Terus nama tempat ibadahnya sekarang. Tempat ibadahnya kalau Islam. Katolik. Hindu. Hindu. Tempat ibadahnya. Ini kayaknya ini. Nah, iya ini. Umbang Hijriah Masjid. dan Ismailot. Ini bagian Islam. Agama yang kedua adalah Kristen Protestan. Tempat ibadahnya adalah gereja. Kitab sucinya Ingat-ingat. Alkitab. Berarti nempelnya seperti ini ya. Kalau itu katanya. Hari Paskah, hari Natal, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama ketiga adalah Katolik. Tempat ibadahnya yaitu gereja. Kitab sucinya adalah Alkitab. Pemuka agamanya disebut dengan pastor. Pada misalnya ada hari Jumat Agung, ada hari Paskah, ada hari Natal, dan kenaikan Isa Al-Masih. Mana Konghucu? Ini Agama Konghucu. yang keempat adalah Hindu. Oh iya. Tempat ibadahnya yaitu Pura. Kitab sucinya adalah Weda. Pemuka agamanya disebut Sulinggi. Hari besarnya ada hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Agusti. Agama yang kelima adalah Buddha. Tempat ibadahnya yaitu Vihara. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Pemuka agamanya disebut biksu. Hari besarnya ada hari Waisak, hari Asara, dan hari Athena. Agama yang terakhir adalah Konghucu. Tempat ibadahnya yaitu Kenten. Kitab sucinya yaitu Ingat nama tempat ibadahnya. Pemuka agamanya disebut Jiaoshen. Hari besarnya ada hari Imlek dan Cap Gombe. Indonesia is very well known about our national motto. Ingat nama tempat ibadahnya Konghucu. Tempat ibadahnya Hindu. Tempat ibadahnya Buddha. Kebalik ya. Kebalik ya. Hindu apa Hindu? Ini akan menyaksikan video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Tujuannya apa?
Tujuannya adalah agar kalian tahu cara bagaimana untuk hidup rukun dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga, dan dengan yang lain. Sebelum meliputan videonya, adakah tetangga kalian yang beragama non-muslim? Yang tetangganya Kristen? Dia punya anjing. Aku Cina. Terus pertanyaannya, adakah kalian berteman dengan mereka? Pertanyaan berikutnya adalah, kalau berteman baik dengan mereka boleh apa tidak? Kalau berteman dengan kita boleh apa tidak? Karena kita semua adalah umat, tidak boleh membeda-bedakan. Terus misalnya gini, teman kalian yang non muslim mengajak kalian yang beragama Islam untuk berangkat ke gereja, apa yang kalian ucapkan? Maaf tidak, karena saya Terus misalnya mereka yang non muslim mengajak kalian bermain, hanya bermain. Malah habis yang satu ya. Susi berangkat ya. Terima kasih Dedi. Hebat sekali dengan itu. Iya kak, sama-sama. Kita juga senang kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya kak. Puji Tuhan Dedi, dengan ada yang pecah. Oh iya, Dit. Karena adik-adik seperti kakak ini mau terima ya untuk jajan. Wah, kalau bantuan kita. Iya, masa kak lagi batuk. Namanya Cem-Cem. Jangan begitu. Adik-adik sudah tukang kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak, jadi nggak usah dikasih duit untuk apa-apa kak. Yang penting barang kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya kak. Hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Mimi dan Allah ya. Iya. Ini. Oh ini yang semua. Apa lagi ya? Rumah, baju dan selimutnya kan dikeluarin mau dijual ya. Terus mau dikirim ke panti asuhan lagi kan bang? Bukan. Ini mau rumah sumbangkan untuk Cimemi. Cimemi ngaji rumah ya? Bukan Kak. Tapi Cimemi sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh temennya Minggu hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya
ibunya gimana? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lili sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Yunus, sekarang kalau berdekat. Musa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita ambil hari ini juga. Kecil Dewi, ya. Tas ini boleh dikasih ke Lili kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Sekarang pasti Lili juga punya tas buat sekolah. Lagian, tas Rara masih bisa dipakai. Jadi, Rara boleh kan kasih ini, Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil bukan minggu lalu. Mungkin bisa Aloy sama Lili. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin udah. Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya rumah. Rara bantu ya. Kamu boleh itu aja terus. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, ada kita engkau tuh tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Jangan mati. Seperti pelangi ya. Mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Desa Rara pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk. Dan itu adalah agama kita. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India. Agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia. Agama Kristen Protestan dan Katolik menyusul bareng orang Portugis dan Belanda. Dan orang Tiongkok pun ikut membawa menuju ke Nusantara. Tapi kalau dipikir, di sejarah panjang Indonesia pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri. Lalu, kemana perginya agama-agama yang lain? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Singkatnya, ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya, karena ke-6 agama inilah yang jumlah penganutnya bisa dibilang paling besar di negara kita. Padahal sebenarnya sejak dulu kepercayaan itu macam-macam sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal di Indonesia. Sungguh sangat banyak. Bedanya, mereka lebih membentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga ditekan sama keadaan politik yang hasilnya penganutnya pun gak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang gimana nasib 12 juta orang penganut agama-agama lokal tadi? Singkatnya sejarah mereka itu kelam. Bayangin gini, ada suatu masa di negeri kita waktu orang-orang dengan kepercayaan yang berbeda dipaksa untuk milih agama resmi yang ada. Meski agama mereka nggak ada di pilihan, mau nggak mau mereka harus memilih. Karena kalau enggak, mereka bakal dituduh ateis, bahkan komunis, yang bikin mereka susah dapat kerja dan dikucilkan dari masyarakat. Di era ini pula, diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat nggak diakui. Untungnya, sekarang ada udah berubah. Seenggaknya, para penganut agama lokal ini udah bisa melihat seperti harapan di balik langit yang selama ini menunggu. Ya, karena sekarang pemerintah udah bisa nyantumin keterangan lain atau dalam tanda kutip agama ketujuh di kolom agama kartu identitas mereka.
Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul mengangkat agama lokal jadi setara dengan 6 agama tadi. Karena faktanya, di beberapa tempat, para penganut kepercayaan ini masih mengalami perlakuan berbeda waktu ngurusin dokumen negara. Atau anak-anak mereka bingung waktu belajar agama di sekolah karena pelajarannya nggak ada. Atau mesti ngadepin banyak tantangan bahkan untuk sekedar beribadah sehari-hari. Semua ini masih perlu kita perbaiki karena undang-undang dasar kita menjamin semua orang untuk pilih agama dan kepercayaan yang mereka anut tanpa dibatasi apa agamanya. Karena itu nggak mustahil kejadian. Banyak negara nggak butuh nyantumin agama di identitas penduduk negaranya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumin agama di KTP. Tapi tentu aja, bagi kita agama jadi identitas yang melekat dan gak bisa dihilangi begitu aja. Dan kecantuman agama di KTP pun gak menghalangi kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Karena pemerintah juga akan mendukung itu semua selama tujuannya baik. Memang, aslinya kita perlu ngusapin lagi upacara bendera tiap Senin yang mungkin sering kita dengerin sambil bercanda sama teman. Ikutin membina dan baca keras-keras Pancasila kita. Karena dengan begitu, kita nggak akan lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal karena mereka juga percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Tugas kita lah untuk menjaga Indonesia jadi damai dan terbuka. Dan seperti biasa, terima kasih. Apa sikap kita terhadap tetangga kita yang berbeda agama? Saling menghormati, toleransi, tidak membeda-bedakan, tidak mengejek, tidak boleh memaksa. Coba kelompok lain ada lagi jawabannya lain? Tidak bermusuhan. Kelompok lain? Saling menghormati, tidak berkumpul, tidak saling membenci. Kelompok sini dan sini belum menjawab. Sini dan sini. Nah, tidak berkumpul. Terus tentang agama yang ada di Indonesia tadi berjumlah Islam. 1 Islam, 2 3 4 Hindu, Buddha, Konghucu, nama kitab suci umat Kristen. Kitab suci umat Kristen dan Katolik. Kitab suci umat Hindu. Beda. Kitab suci umat Buddha. Tripitaka. Kitab suci umat Konghucu. Semua agama itu kalau ada di tetangga kita, kalau ada teman kita yang berbeda agama, maka kita harus menghormati, tidak Halo teman-teman, video kali ini kita akan belajar mengenal kitab suci agama yang ada di Indonesia. Ayo kita mulai. Agama Islam, kitab sucinya adalah Al-Quran. Agama Kristen, Protestan, dan Katolik, kitab sucinya adalah Alkitab. Agama Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Agama Buddha, kitab sucinya adalah Tripitaka. Agama Konghucu, kitab sucinya adalah Sisukuji. Nah, gimana teman-teman? Mudah. Sekarang
kalian buat kelompok laki-laki 2 kelompok, perempuan 2 kelompok. Mau Abi buat kelompoknya atau kalian yang buat kelompok sendiri? Ya, Abi hitung mundur dari 10, mejanya dihadapkan bersamaan. Lakinya ada yang 4, ada yang 5. Laki ada yang 4, ada yang 5. Sekreatif mungkin. Nanti ada predikat kelompok terpilih. Silakan sekreatif mungkin, temannya diajak nempelin boleh. Ini yang penting ada yang mengasih nama anggota kelompok di kantornya. Guntingnya kurang nggak? Kurang. Cari dulu.
Ini cepat lah teman ibaratnya. Gunting. Iya, ada masjid tapi. Masjid. Masa kamar mandi? Itu ada kamar mandi. Di sini kan ada kamar mandi. Paling atas. Ambil aja. Sekreatif mungkin. Jadi pengen tahu coba. Guntingnya satu tahun di sini, guntingnya berapa jadi? Semua, Bi. Ini ya, Bi. Cuma ini. Hari ini ketiduran. Kalian punya teman di kelas 4 ya? Iya. Lagi mau gunting. Ini tadi aku pinjam di kelas 4 Abuja. Kelas seberangnya kelas Abuja kelas 4. Nah, ada yang kenal nggak? Nah, ini sih. Kalau ada lain pinjam ada.
Ingat-ingat tadi minjem ke siapa? Ada yang gunting, ada yang nempel, ada yang ngasih garis, ada yang pegang karton. Jadi cepat selesai.
Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa tiap-tiap penduduk diberikan kebebasan untuk memilih dan mempraktikkan kepercayaannya, dan tidak semuanya menyembah menurut agama atau kepercayaannya. Pemerintah bagaimanapun secara resmi hanya mengakui 6 agama antara lain: 1 agama Islam, 2 agama Protestan, 3 agama Katolik, 4 agama Hindu, 5 agama Buddha, dan 6 agama Konghucu. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, agama Islam. Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia dengan 88% dari jumlah penduduk adalah penganut ajaran Islam. Mayoritas Muslim dapat dijumpai di wilayah barat Indonesia seperti di Jawa dan Sumatera. Masuknya agama Islam ke Indonesia melalui perdagangan. Islam dibawa dan dikembangkan di Indonesia melewati para tokoh pengembang agama Islam itu sendiri, yaitu nama pembawa agama Islam ke bumi adalah Nabi Muhammad SAW. Katolik. Apa tadi itu? Hindu. Buddha. Tripitaka apa Tipitaka? Tripitaka. Yakin. Yang terakhir nih, jangan ketawa. Konghucu. Susi. Ingat ya? Terus nama tempat ibadahnya sekarang. Tempat ibadahnya kalau Islam. Katolik. Hindu. Tempat ibadahnya. Ini apa aja agama-agama yang ada di Indonesia? Di sini ada nggak yang tetangganya orang selain Islam? Apa? Kristen. Kristen. Ada yang Konghucu. Pertanyaannya misalnya begini, kalau mereka hari Minggu ya kan yang Kristen itu ke gereja. Terus misalnya seandainya itu adalah teman baik kalian, ketika main kalian selalu bersama dengan orang Kristen. Saking baiknya kalian, ketika mereka ke gereja terus kalian diajak ke gereja gimana? Apa yang kalian ucapkan ke dia? Islam. Selain kita, misalnya Abi buat kalian yang beragama Kristen, ayo kamu kan teman terbaikku. Besok aku Minggu itu ke gereja jam 8 pagi, ikut yuk. Di sana banyak makanan. Apa ya? Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Bagus. Ikut tapi luar. Ikut tapi aku di luar aja gitu. Titip makanan lebih. Nah, bagus, cepat lagi. Mohon maaf. Mohon maaf aku tidak bisa ikut karena aku beragama lain. Boleh. Nah, itu yang bagus. Itu kan kalau diajak ke gereja. Misalnya nih, hari raya mereka kan Halloween. kira-kira kalian datang ke rumahnya untuk mengucapkannya enggak?
Nah kalau kalian misalnya diundang ke rumahnya, ayo ke rumahku banyak kue, lagi lebaran, gimana? Makanya Kristen. Iya, lebaran lagi Natalan. Yang ucapinnya jadi selalu tapi bawa dari ayam. Hormati aja di Menghormati ya. Terus sebaliknya, kalau misalnya kalian lagi Jumatan mau ke masjid, temenmu yang Kristen ini kan agamanya beda. kita lihat Kira-kira kita ajak. mau kalian ajak atau pas Itu lagi ini. main bareng, lagi main bareng hari Jumat, mau Jumatan. Apa yang kalian bilang ke dia? Apa? Sebenarnya begini, kan di Indonesia ini kan ada 6 agama, berarti ada 6 tempat ibadah, berarti ada 6 kitab suci bagi mereka dan kita juga. Coba, dan Kristen kitab sucinya, Katolik, apa tadi itu? Hindu, Buddha, Tripitaka apa Tipitaka? Terakhir. Yang terakhir nih, jangan ketawa. Konghucu. Ingat nama-nama ibadahnya Konghucu. Ibadahnya Hindu. Tempat ibadahnya Buddha. Kebalik ya. Kebalik ya. Hindu apa Hindu? Sudah? Biasanya kalian kalau lagi jalan kemana-mana naik mobil melihat tempat ibadah yang paling sering kalian lihat tempat ibadah. Yang benar masjid, kan sering kalian lihat. Selain masjid, dari ke-6 tempat ibadah itu yang menurut kalian yang kira-kira bentuknya yang bagus apa? Masjid. Kalian sering nggak melihat teman kalian yang beda agama pergi ke tempat ibadahnya? Yang punya tetangga orang Konghucu atau Cina? Aku malah kamu sih. Ada. Pernah melihat dia ke kelenteng? Belum. Jangan. Atau di sini ada yang pernah main ke tempat ibadah selain Islam? Yang pernah main ke pura, atau hanya melihat saja? Hanya melihat saja. Oke. Yang kelompok D sudah selesai semua. Itu nomor berapa? Yang kelompok B nomor berapa? Nomor 3. Kelompok C nomor 3. Ini kembali ke tempat duduknya. Kembali ke tempat duduknya. Kira-kira nilai itu berapa ya kalau mengerjakan sendiri?
nomor 3, apa pengertian dari iman kepada kitab Allah? Barusan yang tadi maju dibacakan soal nomor 1. Boleh nomor 1 boleh disebutkan angka, boleh disebutkan boleh diuraikan semua, boleh hanya angka. Boleh, bagus, pasti bagus. Pasti ada nilai tambahan. Gak apa-apa, boleh. Yang sudah boleh dibawa ke depan. Boleh nomor 4. Ada berapakah kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui? Boleh nama-namanya. Sebutkan angkanya lalu nama-namanya. Harus diurutin. Enggak harus berurutan, enggak apa-apa. Coba berpikir, pakai kata-kata sendiri. Ya sudah, boleh dibawa ke depan ya. Langsung dinilai. Silakan pikirannya. Ada teman kita Islam, pakai jilbab, yang lagi pakai peci, udah lancar baca Al-Quran, tapi dia nggak mau baca Quran. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Silakan berpikir. Begini deh, apa sikap kita terhadap tetangga kita yang berbeda agama? Saling menghormati, toleransi, tidak membeda-bedakan, tidak mengejek, tidak boleh memaksa. Coba kelompok lain ada lagi jawabannya lain? Tidak bermusuhan. Kelompok lain? Saling menghormati, tidak berkumpul, tidak saling membenci. Kelompok sini dan sini belum menjawab. Sini dan sini. Nah, tidak berkumpul. Terus tentang agama yang ada di Indonesia tadi berjumlah Islam. 1 Islam, 2 3 4 Hindu, Buddha, Konghucu. Nama kitab suci umat Kristen. Kitab suci umat Kristen dan Katolik. Kitab suci umat Hindu. Beda. Kitab suci umat Buddha. Tripitaka. Kitab suci umat Konghucu.
Kalau ada teman kita yang berbeda agama, maka kita harus menghormati, rukun, tidak ini kalau kurang boleh diambil berarti. Sampahnya ya, sampahnya. Sampahnya ya, sampahnya. Tadi yang kami bikin namanya siapa? Mau dikasih waktu apa bebas? Bebas. Yang waktu siapa? Tapi nanti ada yang selesai nggak? 10 menit. Kalau ada yang kurang nanti masih juga nih. Sampahnya ya. Ngapain? Ngapain ibu-ibu? Ngapain, Bu? Bapak-bapak ngapain? Ngapain ibu-ibu? Kerjasama ya? Wih,
Keren. Ngapain ini? Dikasih tugas. Tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.